Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai Squid Game ya. Apa hubungannya sama kripto? Ada nanti di belakang ya. Dan yang keren di sini bentuknya adalah airdrop ya. Orang-orang Indo paling suka bentuknya airdrop. Nah, Squid Game seperti yang kita tahu adalah suatu seri dari Netflix yang sangat terkenal. Ini bisa dibilang salah satu seri yang nggak tahu gue terakhir kapan boomingnya sampai sebesar itu. Semua orang pengen main gitu ya. Dan bahkan Mr. Beast aja bikin Squid Game versi dia sendiri ya. Which is kind of crazy kalau lu udah nonton di YouTube ya. Nah, itu udah nggak kerasa, udah nyaris 3 tahun lalu ya. Itu di 2021 September, jadi udah menuju 3 tahun bahkan ya. Kalau tepatnya sih 2 tahun lebih. Dan kali ini ya, atau lebih tepatnya sebentar lagi di 2024, dia akan ada season kedua. Walaupun nggak dalam ini sih, nggak dalam waktu dekat banget, tapi dikonfirm akan di 2024, di mana dia sudah mulai filming sejak Juli 2023. Dan kalau schedule-nya kena 10 bulan setelah itu, berarti ya harusnya di 2024 ya. Nah, apakah ini akan ngetrend sama seperti dulu atau tidak? We'll see. Nah, tetapi yang berhubungan dengan kriptonya kita akan bahas sekarang. Sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan dari crypto projectnya. Nama crypto projectnya adalah Fandom DAO. Ya, jadi Fandom DAO ini sebenarnya nggak hanya spesifik untuk Squid Game saja, tetapi bisa dibilang ini yang paling highly anticipated. Ya kita tahu lah, lagi-lagi Squid Game ini memang satu fenomena yang cukup gila sih jujurnya ya. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa semua tahu. Walaupun ini jujurnya nggak cocok buat anak kecil ya, tapi ya nggak tahu lah ya. Di Indonesia minimal semua orang tahu begitu. Bahkan tuh jaket hijaunya lakunya luar biasa. Sampai kalau nggak satu sepatu putihnya aja tuh wah banyak yang sold out gitu ya. Ya lagi-lagi ngetren intinya ya. Nah, Fandom DAO ini adalah suatu platform yang bentuknya sistem voting begitu. Nah, voting di sini akan ada bentuk airdropnya ya. Jadi event ini berlangsung di tanggal 2 Februari sampai tanggal 19 Februari. Nah, si announcement dari voting resultsnya ini akan di tanggal 20 lewat SNS ya. Ya, social media lah intinya ya. Bisa lewat X maupun Telegram. Nah, airdropnya akan berlangsung pada tanggal 21 Februari begitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, seperti yang gue bilang tadi, season kedua ini tentunya akan kemungkinan besar nge-boom ya. Karena season pertama luar biasa nge-boom juga. Ya ini cerita dari si Squid Game itu sendiri, rata-rata orang udah tahu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerjanya? Simple banget. Yang pertama adalah kita registration di Fandom DAO. Ya, tinggal kita pilih dua option ini, kita bisa pilih pakai Twitter, pakai Google atau pakai wallet ya. Nah, setelah itu lo tinggal sign up ya, udah gitu tinggal login pakai wallet atau pakai SNS lo. Setelah itu step kedua adalah registration ya. Lo bisa acquire 300 FAO ya per account, di mana FAO ini bisa dipakai untuk voting di Fandom DAO begitu. Jadi langsung dari awal tuh dapat FAO ya. Nah, setelah itu lo bisa pakai untuk memvote siapa orang yang menurut lo akan survive. Di dalam kasus ini adalah si Squid Game ya. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini untuk voting challenge ini akan ada 50 VAU yang deducted per vote begitu. Nah, setelah itu kita bisa tag ke teman-teman kita dan seterusnya. Setiap kali kita misalkan share event link ya, tag 2 teman dan seterusnya, kita bisa mendapatkan 50 VAU per sharing per kita nge-share si linknya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini di awalnya nggak ada modal sama sekali ya. Lu tinggal sign up aja, udah gitu bisa tinggal connect wallet atau sign up, udah gitu lu dapet VAU-nya lu bisa pilih siapa yang menurut lu akan survive dan nanti akan ada si airdropnya ya. Selanjutnya di sini juga ada voting rewards. Nah, voting rewards ini bentuknya adalah pakai fan ya. Nah, fan ini adalah bisa dibilang kayak token utility dari si Fandom DAO ya. Nah, di sini apabila kita vote first place ya, nah kita akan bisa mendapatkan 50 fund. Nah, 50 fund ini akan di airdrop ya satu kali per satu account gitu. Nah, 1% dari airdrop fund ini akan dibagikan ke donations. Jadi
Pokoknya dari semua voting rewards di sini 1%-nya akan dibagikan ke donation. Dia kerjasama dengan Save the Children di sini gitu ya. Jadi buat lo yang mungkin pengen donasi juga tapi pengen ikutan cuan juga, nah bisa ikutan event ini. Nah, si fund donasi ini akan dikonvertit ke legal currency. Udah gitu ya otomatis dikasih ke mereka lah kasarnya seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Airdrop fund 99% ke user, 1% ke donation. Nah, udah gitu ya. Ini gua gak ngerti burn-nya gimana nih. Pokoknya ya cost gue sih dibagi buat donasi ya. Nah, fund ini apa? Fund ini adalah suatu token yang diissue oleh Fandom DAO yang diobtain dengan cara partisipasi dalam event ya. Apabila lo menghold si fan token ini, lo akan bisa acquire governance voting rights untuk partisipasi dalam Fandom DAO's operation. Gitu. Jadi ya lagi-lagi kayak utility token dari si Fandom DAO itu sendiri ya, atau lebih tepatnya mungkin jadi kayak DAO token ya, dimana kita akan ada terjadi ya kalau sampai ekosistemnya udah besar, decentralized autonomous organization. Nah, selanjutnya apa itu airdrop? Nah, airdrop ini adalah suatu proses yang kemungkinan besar lo udah tahu sih, tapi nggak apa, kita bahas lagi aja. Proses untuk kita bisa memprovide coin satu token untuk gratis ya, secara gratis untuk para user. Jadi sekali lagi, ini nggak perlu keluar dana apa-apa gitu. Jadi buat lo para airdrop hunters ya, maybe ini bisa menjadi salah satu hal yang menarik gitu. Nah, caranya seperti apa ya? Biasanya akan ada tes-tes tertentu yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, jadi Fandom DAO ini adalah satu revolutionary Web 3.0 social networking platform ya. Jadi kedepannya tuh bukan cuma spesifik si Squid Game aja, tapi ya seperti yang kita tahu Squid Game super besar daya tariknya ya. Nah, maka dari itu dia sekarang fokusnya ke Squid Game. Nah, nanti ke depannya tentunya bisa segala macam fandom ya. Fandom tuh bisa K-pop, bisa apapun. Nah, bentuknya adalah voting-voting gitu. Misalkan kita ambil contoh lah, kalau misalkan dari dunia apa ya mungkin ya, K-pop misalkan, wah siapa yang akan jadi top selling group gitu. Nah, lu vote. Nah, nanti kalau udah keluar hasilnya, bagi yang milih atau voting yang benar akan mendapatkan fan token. Nah, jadi gitu kurang lebih sih gambarannya ya. Nah, partisipasi dalam fandom ini super simple ya, tinggal kayak yang tadi di atas, sudah gitu nih open untuk member dan sudah join juga si FanDAO. Nah, 50 VAU akan di-consume per vote begitu. Nah, jadi lu kayak harus cari VAU-nya nih gimana untuk bisa mendapatkan si VAU agar lu bisa nge-vote begitu. Nah, kalau vote lu benar lu akan mendapatkan fan token dan fan token ini akan di airdrop ke participants untuk ya donations dan juga instant donation begitu ya. Nah, cara ngevote-nya gimana? Simpel banget, tinggal klik vote now. Udah klik vote now akan keluar seperti ini ya. Karena sekarang eventnya sedang si Squid Game ya, jadi tinggal lu pilih nih vote mana yang menurut lu akan jadi yang selamat nih, atau bisa dibilang the last survivor begitu ya. Nah, nanti tinggal misalkan kalau gua sih ya kemungkinan besar yang milih si ini kali ya, si pemeran utama ini si Lee Jung Jae ya. Nah, setelah lu ngevote ya, lu tinggal login, as easy as that gitu ya. Lu bisa pilih pakai Apple, pakai Google pakai Google account atau bisa juga dengan Connect Wallet ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, very simple. Dan yang gue suka adalah ya ini semua sistemnya adalah tidak berbayar begitu. Ya jadi buat lo yang pengen coba-coba ya why not gitu, why not? Karena kalau gratis sih nggak ada masalah. Nah, tinggal paling ya seperti biasa ya, ini SOP kalau lo pakai MetaMask atau simpelnya inilah ya Trust Wallet atau MetaMask lah ya. Setiap kali lu sudah connect kan ya, kalau sudah connect dan seterusnya, pastikan jangan lupa nanti dilepas lagi gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti biasa lah, itu SOP standar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk si event airdropnya juga nih ada juga, jadi airdropnya macam-macam ya, ada yang dengan kerjasama sama seperti di sini sama si Save the Children, ada juga yang di sini kayak misalkan dengan Questen ya, Quest N mungkin ya. Nah, di sini airdrop eventnya itu total airdrop poolnya sebesar 3.000 USD, ini di tanggal 28 Februari dan seterusnya. Jadi banyak event-eventnya ya. Ada juga di Zilli ya, di Zilli di sini juga 3.000 USD. Kalau kita cek di sini ya, kita cek dulu yang Quest ya. Yang Quest ini kita bisa lihat lu tinggal ya, ini jadi kayak airdrop banget ya. Lu follow si FanDAO, lu repost FanDAO, quote dan seterusnya. Setelah lu melakukan semua ini akan ada berapa hadiahnya. Ya, ini lagi-lagi nih satu kegiatan yang udah biasa buat orang-orang yang sering airdrop hunting ya.
Nah, selanjutnya di sini juga ada juga yang versi Zilly-nya. Harusnya nggak terlalu beda jauh cara kerjanya ya. Tinggal lu ikutin aja satu persatu bagaimana cara untuk bisa mendapatkan si reward-nya. Atau lebih tepatnya bagaimana cara untuk mengklaim si reward-nya ya. Ada kayak misalkan di sini pre-event SNS, link sharing mission, ada juga voting participation verification dan seterusnya. Jadi buat lu yang udah sering airdropan, kemungkinan besar ini satu hal yang udah sangat biasa. Ya, buat lu yang belum biasa, ya nggak apa-apa, bisa latihan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk fandom DAO. Apakah Squid Game akan ngeboom seperti season pertama? Ya, maybe. Walaupun jujurnya gue secara ending gue rada bingung ya. Tapi ya lagi-lagi, ya itu subjektif ya. Setiap orang bisa beda-beda. Ada yang tetap suka juga endingnya. We'll see. Season 2 apakah akan nge-boom juga? Dan mungkin apabila ini vote juga udah banyak, ya sekarang berapa ya? Coba kita cek. Sekarang itu di angka 37 ribuan. Masih ya lagi-lagi masih baru. Ini kan baru bulan Februari. Ini tuh mulai dari tanggal 2. Jadi ya baru 3 harian, ya 3-4 harian. Nah, jadi ya, ini masih cukup baru, tapi udah 37 ribu. We'll see, apakah dia akan semakin ngetrend atau tidak ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue mengenai si Fandom DAO. Ya, kalau dibilang ya nggak resiko sih, nggak ada ya. Jadi ya, mau coba ya silakan aja. Siapa tahu fun token ini bisa ngepom ya. Nanti dia mungkin kalau dia sampai udah rilis di DEX tertentu bisa lu TP juga ya. Jadi bisa dibilang kayak risiko sangat kecil ya. Paling yang mungkin yang gue stress out adalah saat lu konekin wallet seperti biasa ya. Ini bukan cuma spesifik di Fandao tapi di semua DeFi project, di semua platform DEX atau apapun juga. Kalau lu udah beres ya, lu disconnect lagi dulu ya. Jadi lu udah konekin nih misalkan wallet lu. Lu udah konekin wallet lu kayak gini misalkan, konekin wallet udah beres. Nah, nanti sama lo di disconnect lagi ya, just in case terjadi apa-apa. Jadi dengan seperti itu kita literally zero risk ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.